Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagai balasan yang baik gitu ya, saya punya pikiran begini, kemarin waktu haul Mbah Sunan Ampel itu, ngisi acaranya banyak habib. Ya mereka terkenal sebagai ulama atau diulamakan lah, walaupun dalam standar saya nggak cukup itu sebagai ulama. Jadi gini, untuk membalas kebaikan mereka, karena mereka mengisi dalam acara haul itu, kakek kita Mbah Sunan Ampel, kita anggap penghormatan mereka terhadap Sunan Ampel. Okelah ya. Kita balas penghargaan itu lebih baik. Nah, ke depannya kita kita acara, yang Bani Wali Songo bikin acara haul Ubaidillah gitu ya. Tapi bahasnya harus saintifik, komprehensif kayak ujian kalau di UGM itu ya, calon doktor itu, kalau ujian calon doktor namanya ujian komprehensif. Karena memang topiknya harus dibahas komprehensif. Jadi kalau misalnya kalian di fakultas mana lah ya, nggak tahu saya, soalnya kan UGM bukan Universitas Islam ya. Kalau ujian komprehensif tentang nasab, ya harus mau nggak mau harus dibahas sisi kitab sama sisi biologis. Nah, ini saya sarankan teman-teman yang dosen, itu bisa, mengadakan acara haul Ubaidillah gitu loh. Tapi acaranya bukan doa qomat kamit gitu, kita bahas semua aspek Ubaidillah. Apakah beliau ini benar makhluk sejarah, makhluk historis, dan dengan sendirinya makhluk biologis gitu ya. Jadi ya didatangkan aja ahli filologi, ahli histori, ahli biologi, kita bahas semuanya. Kita sinkronkan dari 3 aspek itu. Kak, pertanyaan sekarang ibunya Ubaidillah siapa kan nggak tahu. Kita bahas, kalau Balawi datang alhamdulillah, mereka kan cucunya, harus menyampaikan informasi dengan benar gitu ya. Ubaidillah itu asalnya dari sperma siapa harus jelas. Kalau cucu-cucunya sekarang haplogrup G ya otomatis Ubaidillah harusnya G dong. Kalau pancer lanang ya, garis lelaki. Terus kenapa kalau dibandingkan klaster-klaster Kohanim nggak cocok gitu? Kalau misalnya dibandingkan dengan, Bani Zaidiyah juga nggak cocok, kita bahas itu di sana. Kita bahas jarak genetiknya antara yang ngaku-ngaku keturunan Nabi Ibrahim. Mungkin kalau rekan-rekan Al-Irsyad, setahu saya ada 2 marga di sana keturunan Bani Ismail, kita undang. Jadi, haulnya kita buat bentuk seminar ilmiah, itu kan jauh menghargai daripada cuma berdoa sana sini gitu ya. Kalau Sunan Ampel nggak usah didoain habaib udah yakin masuk surga, generasi mereka yang mengislamkan Nusantara. Kita aja kalau asal ingat kakek kita itu salah satu Tolebi Wali Songo, terus karena ingatan itu mencegah kita berbuat buruk, otomatis kakek-kakek kita itu dapat pahalanya. Apalagi kalau berbuat baik, pahalanya double gitu kan. Jadi itu usul saya, kita hauli takapan Ubaidillah, kita bahas dari sisi historis, teologis, biologis, semua dibahas agar terang benderang Ubaidillah ini manusia, kakek moyangnya Balawi, termasuk spesies Homo sapiens atau bukan. Kemudian, bukti-bukti historisnya apa aja, apakah kontinu dari sejak lahirnya sampai generasi sekarang, pencatatan nasabnya itu apakah juga, sinambung gitu ya. Kemudian isi biologisnya, apakah kalau ditandingkan dengan, eee,
klasternya Kohanim itu cocok, keturunan Nabi Harun. Artinya nenek moyang bersamanya nggak nyampe 6.000 tahun yang lalu. Kalau 40.000 tahun yang lalu ya salah satu salahan gitu. Kemudian kita bandingkan misalnya dengan Bani Zaidiyah atau Al-Musawi atau apalagi ya yang atau Al-Hasani yang lain gitu ya. Kita hitung di situ. Terserah pakai pakai apa STR-nya atau pakai senipnya oke lah. Saya pikir lebih menghargai Ubedillah karena membahasnya ilmiah, ngikuti kaidah saintifik atau kaidah ilmiah yang paling mutakhir. Jadi gimana teman-teman ide saya? Teman-teman yang dosen silahkan. Nah, karena itu ilmiah, kita usahakan ada profesor yang membimbing. Misalnya dari sisi akademik bisa Profesor Herawati Sudoyo. Itu si Afi ya kemarin bawa-bawa Profesor Herawati. Ya udah Afi diundang, dosennya diundang gitu. Kalau yang dari katanya ngaku pernah belajar di Eijkman, Eijkman itu sudah satu instansi sama saya. Ya nggak apa-apa, saya cari teman Eijkman yang mau datang. Yang jelas pakar genomik dari waktu yang di UIN tuh Mas Andi itu memang genomik. Eh di diawasi oleh profesor semua. Jadi di aspek historisnya mungkin Profesor Anhar Gong atau siapalah saya nggak tahu lagi. Filologinya kalau nggak yakin dengan Mas Menakem ya cari yang lebih senior nggak apa-apa. Dari biologinya bisa Profesor Herawati Sudoyo atau kalau perlu Profesor Anatol Kliosov itu datangin sini. Dia pernah meneliti tentang Sayyid itu masalahnya dalam bahasa Rusia. Saya pening lihatnya. Kemudian ya kalau profesor Indonesia yang lain tuh Profesor Zubaidah dari Universitas Negeri Malang tuh juga genetik. Jadi kita hadirkan pakar-pakar terbaik untuk ngawasi kita diskusi biar nggak jadi debat kusir gitu ya diarahkan. Selain pakar-pakar yang punya otoritas, kita juga tempatnya harus otoritatif. Jadi di ya mungkin fakultas sejarah atau fakultas atau MIPA biologi. Kalau saya prefer MIPA biologi ya. Di universitas-universitas yang terbaik gitu ya. Jadi selain yang ngawasi, yang membimbing diskusi itu otoritatif, tempatnya juga otoritatif gitu ya. Saya pikir itu merupakan hadiah terindah untuk Ubadillah dan keturunannya. Kita membahas sesuai kaidah akademis abad 21, bukan kaidah akademis abad 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kita datang itu sebagai manusia modern, bukan mumi dikasih nyawa, ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.